Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di Suara Kata, tempat kita ngobrolin segala hal tentang bahasa dan komunikasi dengan cara yang santai dan ngena. Saya Alfarizi Rehan selaku host pada hari ini. Nah, teman-teman, kalian pasti sering main media sosial kan? Contohnya scroll Instagram, TikTok, atau Twitter. Dan tanpa sadar, kalian itu sampai lupa waktu. Tapi, pernah gak sih kalian mikir kenapa gaya bahasa di media sosial itu beda banget sama di dunia maya? Nah, hari ini kita bakal bahas itu bareng tamu spesial kita yang udah paham betul soal ini. Samping saya sudah ada Surya Saputra selaku narasumber kita pada hari ini. Halo Surya, apa kabar? Hai Rehan, alhamdulillah baik. Senang banget bisa ngobrol di sini. Topiknya asik banget nih soal bahasa ranah di media sosial ya. Ya, betul sekali. Oke, baik. Mungkin untuk lebih jelasnya nih Kak, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan bahasa ranah itu? Oke, jadi bahasa ranah itu sebenarnya merujuk pada penggunaan bahasa dalam konteks tertentu. Seperti kata ranah itu berarti lahan atau bidang. Jadi bahasa ranah media sosial artinya bahasa yang muncul dan berkembang di lahan dan konteks media sosial. Setiap ranah punya ciri khas. Misalnya itu di ruang akademik, setiap ranah itu punya ciri khas. Misalnya di ruang akademik bahasanya formal, tapi di medsos itu santai. Kadang ngasal tapi tetap punya makna. Bahasa itu disesuaikan dengan siapa kita ngomong, lewat media apa dan tujuannya apa begitu. Oh, wah, berarti itu alasan kenapa di Twitter orang bisa nge-tweet katanya pusing aku mikirin hidup tapi tetap scroll timeline tetap selanjutnya. Itu simple tapi relate banget ya Kak. Banget sih, dan itu kekuatan bahasa ranah di media sosial. Bahasa yang dekat, spontan dan ekspresif. Bahkan banyak istilah baru lahir di medsos. Kayak healing, receh, caper, vibe-nya dapat banget begitu. Sampai pelesetan kayak luar biasa atau nggak ada obat gitu. Tapi apakah sah-sah saja Kak kita pakai bahasa yang kayak gitu? Ada nggak sih risiko atau dampaknya begitu? Bagus banget pertanyaannya itu. Menurut saya itu sah-sah saja selama tahu tempat dan waktunya. Bahasa itu luas, tapi penggunanya tetap butuh kesadaran konteks. Seperti misalnya itu kalau bahasa kamu nulis caption lucu itu di Instagram pribadi, silahkan aja pakai bahasa gaul. Tapi kalau kirim email ke dosen atau nulis komentar di akun resmi, ya sebaiknya lebih sopan aja begitu. Itu namanya kesabaran dalam berbahasa ranah. Berarti selain itu bisa berekspresi, kita juga tetap harus bertanggung jawab ya dengan bahasa yang kita pakai. Betul, apalagi di medsos, kata-kata itu bisa dapat cepat menyebar. Kadang itu satu kalimat bisa disalahpahamkan, bahkan viral. Jadi penting juga untuk menjaga etika berbahasa kita. Oke deh. Terakhir Kak, ada pesan nggak buat pendengar podcast Suara Kata soal gimana sih cara penggunaan bahasa yang bijak di media sosial? Pesan simple aja ya. Gunakan bahasa sesuai ranah, tahu kapan harus santai, kapan harus formal, dan yang paling penting itu gunakan bahasa untuk menyambungkan, bukan memutuskan. Biar medsos bisa jadi tempat yang hangat, bukan penuh konflik begitu. Oh wah, keren banget ya pesannya. Makasih Kak Surya udah sharing hari ini. Ya, sama-sama. Rehan, senang bisa berbagi informasi. Nah, dan buat kamu yang dengerin, semoga episode ini bisa bikin kita makin sadar dan bijak dalam berbahasa, terutama di medsos. Karena seperti kata pepatah digital, sekali posting jejaknya bisa abadi. Mungkin itu saja episode kita pada kali ini. Terima kasih sudah menonton. Bye.